Masih ada lagi? Oke, baik. Ya, kita lanjutkan ya. Saya perkecil dulu layarnya ini biar Anda kelihatan agak penuh. Ya, ini dia layarnya. Nggak apa-apa. Ya. Kurang lebih nanti latihannya seperti ini, nak. Ya. Oke. Kalau kita punya latihan seperti ini pada Microsoft Excel, pertama yang mungkin saya perkenalkan dulu layarnya lah ya. Layar di Microsoft Excel. Microsoft Excel itu dia pengolahan angka, kata sederhananya, pengolahan angka. Kalau Word, pengolahan kata. Karena kata yang kita olah, yang kita kelola, yang kita ketik kalau di Word. Kalau di Excel itu, dia pengolahan angka, segala yang berhubungan dengan angka yang kita kelola di sini. Jadi Anda lebih banyak mengolah angka, rumus-rumus, tabel, dan yang lain-lain. Itu Microsoft Excel. Nanti kalau Microsoft PowerPoint itu slide. Ada Microsoft Access lagi nanti untuk pengelolaan database itu lebih ke programming database, pemrograman database. Dalam Office 2007 itu semua satu paket dapat. Begitu ada instalkan Office 2007, kan install Windows dulu ya untuk sistem operasinya di komputer Anda. Install Windows dulu, Windows-nya terserah. Mau Windows berapa? XP boleh juga yang 2004, bisa Windows 7, bisa Windows 8, bisa Windows 10 dan seterusnya ya sampai yang terbaru ya. Lalu instalkan Microsoft Office itu untuk program aplikasinya. Windows membuat komputer berjalan, mengerti perintah-perintah, itu Windows sistem operasi. Lalu kemudian Microsoft Office itu membuat kita bisa mengerjakan aplikasi tertentu. Masuk ke dalam Microsoft Office. Kalau Microsoft Office saya 2007, berarti di dalamnya Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007, ya, Microsoft PowerPoint 2007, dan Microsoft Access 2007. Jadi satu paket itu namanya Microsoft Office. Oke ya, mungkin udah banyak yang tahu, tapi saya perjelas lagi. Nah, kita sudah belajar yang Microsoft Word, kita masuk Microsoft Excel 2007. Ini dia. Tadi saya katakan dia pengolahan angka. Semua tabel Microsoft Excel ini terdiri dari baris dan kolom. Perpotongan baris dan kolom ini kita sebut dengan sel. Maka namanya Microsoft ya. Microsoft Excel ya. Dia sel. Sel ini terdiri dari perpotongan baris dan kolom. Kalau saya letakkan di sini berarti ini adalah kolom ke B, baris ke 22. Dinamai dengan B22. Jadi nanti kita menyebutnya B22. B itu A, B, C, D itu kolom, baris itu 1, 2, sampai seterusnya. Berapa jumlah kolom dan baris di Microsoft Excel? Jumlah kolomnya itu kira-kira 256 ya. Agak susah kita hitung, bisa dihitung sih tapi lama. Yang cara kita kerjanya dia tinggal tekan kontrol, tahan, panah ke kanan. Ini dia yang terakhir. Abjadnya. Ya, sampai dengan XFD. XFD ini kira-kira 256 barangkali. Kalau mau sebenarnya bisa sih, Anda tinggal buat 1, 2 gitu ya. Tarik rumusnya nanti dari sini, tapi tarik sampai habis ke sebelah sana gitu. Sampai ke sana gitu. Bisa aja dia. Sampai 17 atau berapa bisa. Tapi saya pikir kita kan nggak gunakan itu untuk ini. Nggak apa-apa. Yang penting kita tahu kira-kira 256 lah. Kalau ke bawah bisa kelihatan karena di angka kan. Ke bawah itu tinggal tekan panah kontrol, tahan, panah ke bawah. Berapa jumlahnya barisnya? Ada berapa itu? 1.048.576 ya. Itu jumlah barisnya. Anda bisa bayangkan kalau Anda mau bikin ya, Anda bisa bayangkan kalau Anda mau bikin tabel sebesar apapun sebenarnya di layar Microsoft Excel itu bisa. Ya, tapi kita nggak pernah gunakan itu ya. Kita hanya guna yang penting kita tahu. Kalau mau kembali kontrol panah ke atas lagi, ke kiri, kontrol panah ke kiri lagi. Gitu ya. Baik. Setelah itu tentang layarnya nanti. Di setiap layar Microsoft Excel ini sebenarnya Anda bisa menghitungkan apa saja. Ya, ini seperti kalkulator lah. Anda mau hitung berapa misalnya. Tinggal yang penting Anda awali dengan sama dengan. Sama dengan misalnya saya mau kalikan 33 kali ya. Operatornya juga harus tahu ya, kali itu pakai bintang. Kali 45 misalnya. Dikali lagi misalnya atau tambah misalnya ya, bisa kali misalnya 50 berapa, tinggal di enter aja.
Ya. Jadi semua layar ini kalau Anda buka ini udah merupakan kalkulator dia bisa Anda hitung dengan catatan Anda mengawalinya dengan sama dengan itu dianggap rumus pada Microsoft Excel. Oke ya. Nah, kalau nanti sudah selesai saya mau mengedit ini di sini. Saya klik di sini ya, mana yang mau saya perbaiki misalnya bukan kali 50 kali 55 sudah enter lagi. Jadi semua data yang kita masukkan di Microsoft Excel itu harus kita akhiri dengan enter. Misalnya saya masukkan 85 enter. 90 enter gitu. Itu baru dia masuk datanya. Oke ya. Baik. Ini untuk cerita tentang layarnya ini ya. Jadi Anda bisa ini kan nanti. Nah, sekarang kita masuk ke latihan kita ini. Contoh yang saya berikan ini ya. Contoh yang saya berikan. Baik. Saya hapus dulu. Seperti ini. Nah, kalau saya punya latihan seperti ini, maka yang saya lakukan adalah ini ada Fitriani admit. Oke, baik. Yang saya lakukan adalah kalau mau membuat tabel tentu saya hitung tabel dan kolomnya ini. Ya. Ini saya hitung dulu misalnya kolomnya kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 itu sampai L. Ya, jadi dari A, B, C, D, E, F, G sampai L, 12 kolom. Barisnya bagaimana? Barisnya 1, 2, 1 di atas ini atau 2? 2 ya, jadi caranya, triknya juga nanti Anda hitung yang paling banyak kolomnya. Saya hitung di sini tadi kolom yang paling banyak, di sini juga baris yang paling banyak. Jadi ini saya hitung 2 nih. Penerimaan peminjaman pengembalian ini 1, 2, kemudian isinya ada 10, berarti 12, tambah ini ke bawah ada 4. Ya, 16. Jadi kita terdiri dari 12 kolom, 16 baris. Nah, bagaimana cara membuatnya? Saya masuk ke perintahnya. Saya buka yang ini ya. Kalau saya buat gini, kelihatan enggak? Kelihatan ya, kosong ya, layar kosong. Ada? Ada, Pak. Ada, Kelihatan? Pak. Ah ya, saya takutnya nanti malah hilang dia. Saya itu, oke baik, seperti ini ya. Nah, saya lihat tadi di soal itu bahwa di soal itu dia ada judul. Judul saya lewatkan satu dulu. Satu judul, 2, ada judul kedua, ada spasi, kemudian tadi ada ini. Saya anggaplah saya mulai dari baris kelima. Ya, saya mulai dari baris kelima lah. 5 itu berarti kolomnya tadi 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Barisnya tadi saya punya ada, ini sudah judul ya, berarti dari judul 10 tambah 4, berarti 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kira-kira seperti itu. Jadi saya hitung kolom dan baris dulu, kemudian saya blok. Ini kan proses memblok ya. Setelah memblok, format perintah itu pada Excel selalu ada pada format cell ini. Klik kanan yang di blok, klik format cell. Nanti seterusnya menunya ada di sana, perintahnya ada di situ. Ya. Baik. Saya klik format cell. Untuk membuat tabel itu ada pada menu tab, ini kan format cell ya. Membuat tabel itu ada pada border. Ya, ada pada border. Caranya mudah sekali, karena di tabel itu terdiri dari banyak baris dan kolom. Pilih dulu jenis garis. Pak Urban. Ya. Mata kuliah selanjutnya. Ya. Putus-putus. Ada apa? Urbanus ada apa? Siapa tadi yang ini? Kok internetnya lagi tadi nge-lag tadi. Ada Pak Urban katanya mata kuliah selanjutnya. Saya suaranya soalnya kedengaran dari sini, nggak apa-apa, kita lanjutkan ya. Baik, nggak apa-apa. Anggap aja. Siapa tadi yang komen itu tadi? Kayaknya ini ya, suaranya cowok kayaknya tadi. Baik, nggak apa-apa. Bagas ya? Bagas misalnya itu. Bagas nih gitu deh, nanti kameranya nanti hilang-hilang aja dia, nggak apa-apa lah. Dia sudah menentukan pilihan untuk dirinya, nggak apa-apa. Saya kan tinggal memberikan apa yang dia pilih. Baik, kita lanjutkan. Tadi share-nya juga itu jadinya ya? Terputus ya share-nya ya? Share saya masih share atau udah saya ulang lagi ya? Tadi yang mau itu tadi yang mana dia ya? 1, 2, 3 kayaknya yang ini. Ini koneksi di saya kayak yang jelek ya? Kayaknya ada ya? Iya, Pak. Saya punya yang jelek ya kayaknya ya?
Aduh, Iya. ini bahaya nih. Ini soalnya sekali jalan ini banyak ini soalnya sekali jalan. Ada ponaan saya 2 juga lagi Zoom di sebelah. Saya juga lagi Zoom, jadi bertumpuk-tumpuk dia. Kalau udah mulai siang, mulai sibuk dia. Lagi Zoom juga 2. Ada yang SMP kelas 1, kelas 2. Oke, saya lanjutkan. Ini bisa ya, terlihat ya. Saya percepat aja. Kalau gitu kecepatannya ditambah. Ini kelihatan yang saya share, nak? Kelihatan semua ya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Ya, Pak. Tadi Kelihatan, Pak. Oke, baik. Saya ulangi lagi ya. Tadi ini kita blok, kemudian klik format cell, ya. Format cell itu kita ambil yang border untuk membuat tabel. Pilih jenis tabelnya. Misalnya saya pilih line style-nya tebal, kemudian outline-nya saya pilih untuk garis luarnya, lihat di ininya, di tampilannya ini, di view-nya ini. Kemudian saya klik inside untuk di dalamnya. Udah. Itu paling sederhana. Pilih jenis garis, pilih garis dalam, garis luar. Oke. Jadi tabelnya seperti itu. Oke ya. Setelah jadi tabelnya, proses berikutnya yang kita lakukan adalah menggabung-gabungkan tabel. Kita perhatikan. Kalau saya klik yang ini, kelihatan ya? Bertukar ya layarnya ya. Iya, Pak. Saya lihat di latihan nama, nomor, itu nama pinjam. Nomor sama nama pinjam dulu saya buatkan nanti ya. Di sini nanti nama pinjam digabung peminjam digabung 2, kolom jadi 1. Nanti kita masuk ke perintahnya. Tapi yang tadi itu perintah membuat tabel. Oke ya. Ini saya kembalikan lagi nomor sama nama peminjam ya. Baik. Nomor. Di sini nomor sama nama peminjam. Bisa kita perbesar, kita perkecil layarnya. Untuk nama nanti saya perbesar, tinggal ditarik aja. Bagaimana caranya? Arahkan dia ke atas ke bagian kolom A dan B, perbatasan ada seperti garis ini. Lalu arahkan di situ, klik kiri, tahan untuk memperbesar, ke kanan, geser, ke kiri untuk memperkecil. Ya. Jadi di sini nanti ada nomor, saya ketikkan dulu nomor, dan nama peminjam tadi ya. Nama peminjam. Ya, seperti itu. Baik. Nah, sekarang berikutnya langkah kita adalah bagaimana membuat teks ini di tengah, menggabungkan dua baris ini menjadi satu. Yaitu kita blok ini ya, nomor ini dari baris 1, baris 5 sama baris 6 nih ya di kolom A. Kemudian klik kanan tadi, tetap klik kanan. Tetap kita pilih format cell. Yang bagian untuk perataan kita pilih yang alignment. Ini ya, perataan. Di bagian text alignment, horizontalnya kita centerkan. Berarti diketengahkan dia secara horizontal. Vertikal juga kita centerkan, diketengahkan secara vertikal. Setelah itu di merge dia, digabung 2 baris jadi 1. Di merger, di merge cell. Jadi 3 yang kita lakukan untuk mengetengahkan teks, yaitu centerkan horizontalnya, centerkan juga vertikalnya di kotaknya itu ya kita rubah ya. Kemudian klik merge cell. Setelah itu oke. Jadi dia seperti ini. Untuk tebal, diperbesar itu bisa Anda atur sendiri aja. Oke ya. Tadi klik kanan, format cell, pilih yang alignment, centerkan horizontal, centerkan vertikalnya, ini diganti ya, center, supaya rata dia secara horizontal, rata secara vertikal, maksudnya rata secara atas bawah, gitu ya. Kemudian center merge cell menggabungkan, merge cell. Oke. Berikutnya ini juga sama, nama peminjam ini. Saya blok lagi dua-duanya. Kemudian saya ulang ini ya, klik kanan di area yang diblok, di dalam yang diblok, format cell. Kemudian tetap di ini ya, karena kita perataan. Kalau garis tadi kan di border ya, tab border ya. Ini di alignment, centerkan secara vertikal, secara horizontal center juga, vertikal juga horizontal dan vertikal disenterkan gitu ya. Kemudian merge cell 1. Nah, di sini ada pemutaran teks, nanti kita nggak butuhkan itu. Nanti ketika kita teks mau kita putar arahnya ke atas, baru kita butuh ini, orientation ini. Itu dikosongkan aja dulu. Oke, jadinya seperti ini, saya tebalkan. Ya, misalnya, saya tebalkan, kemudian diperbesar. Oke ya, itu dia. Nama dan nomor sudah, kita lihat di sini. Nama, nomor, dan nama peminjam. Berikutnya adalah peminjam pengembalian, peminjaman pengembalian. Ini digabung, yang di bawah enggak, tetap. Ya. Oke, kita lakukan ya. Anda perhatikan aja dulu. Ini 2 saya gabung.
Ini saya perbesar dulu lah. Kan di bawahnya itu nanti ini jadi tanggal dan jam ya, tanggal dan jam. Di sini tanggal, di sini jamnya. Sorry, kelewatan. Jam. Oke. Tanggal dan jam. Sini kita gabungkan. Boleh digabungkan dulu, boleh diketikkan teksnya dulu. Peminjaman, peminjaman. Oke. Peminjaman saya gabungkan, blok jadi itu ya. 2 kolom saya blok jadi 1, kolom C dan D saya blok ya. Kemudian setelah itu saya klik kanan tadi lagi sama format cell, alignment ya, center, kemudian merge cell. Oke. Jadi dia saya pertebal diperbesar 14. Oke ya. Kemudian tanggal juga seperti itu. Sama, ini tidak perlu kita gabung karena tanggal ini kan tidak ada di ini kan ya, tinggal disenterkan biasa aja. Rata tengah gini, rata tengah, ya, rata tengah biasa. Kemudian diperbesar, ditebalkan. Ya, ini bloknya agak ini ya, kadang-kadang lari-lari ya, karena dia kita memilih dengan itu, dengan bloknya sama hitamnya ini. Saya klik gini hitam juga, garisnya juga jenisnya hitam, jadi agak kadang-kadang kita ini. Oke ya, baik. Seperti itu ya. Jadi ini kita gabungkan jadi satu, ini kita gabungkan juga. Oke. Baik, ini kita perbesar lagi, ini saya perbesar lagi. Nah, berikutnya adalah peminjam itu pengembalian lagi. Tanggal sama itunya sama. Tanggal jamnya sama. Saya senterkan dulu. Kalau yang sama-sama seperti ini, nggak perlu Anda buat ulang, copy saja. Sorry. Ya. Copy saja, kemudian pastekan di sini. Ya, sudah jadi, cuman yang di atas saja lagi. Yang di atas itu pengembalian. Pengembalian. Oke, baik. Sudah. Kita blok juga sama ya. Ini tinggal saya blok, yang dua ini kan mau digabungkan ya, blok. Kemudian tadi klik kanan lagi, format cell. Ingat selalu format cell ya. Selalu format cell. Menunya ada di sana. Ada menu yang lain di tempat lain? Ada, tapi nanti Anda jadi repot mengingatnya di sini itu jadi ini. Jadi ambil satu tempat, ingatnya juga satu, gampang dan mudah Anda ini kan. Sudah di tengah dia secara vertikal dan horizontal saya tebalkan, lalu saya besarkan hurufnya. Huruf ini opsional ya kalau kita mau perbesar atau perkecil. Sudah seperti itu dia. Oke ya. Berikutnya kita lihat lagi sampai di sana. Ini khusus tabel aja dulu ya. Lama hari, tarif hari, jumlah faktur. Lama hari, tarif hari, jumlah faktur. Diskon, pajak, total ya. Kita buat lagi. Saya lanjutkan. Di sini peminjamannya itu lama hari. Lama per hari. Diperbesar, atau kalau mau otomatis dia sepanjang itu, ini diklik aja, double klik di sini nak ya. Kalau kita mau sepanjang teks secara otomatis, diklik aja double klik di sini. Bukan ditarik tapi double klik, nanti dia akan terbesar sebesar berapa yang kita inginkan. Ya, lama hari tadi, kemudian tarif hari, jumlah faktur. Sekarang tarif hari. Tarif per hari. Gitu ya. Nah, kan udah seperti ini nih. Kalau Anda mau selebar itu double klik di sini di H ini, perbatasannya. Double klik, nanti dia memperbesar sebanyak teks yang dibutuhkan teks. Kalau enggak kan bisa kita tarik sebenarnya. Cuman kalau double klik dia itu sebesar teks kita otomatis. Ya. Karena kalau saya tarik pun besar ini, kalau mau saya besarkan teks, saya double klik dia kembali sebesar teks. Gitu ya. Oke, lama tarif. Oke, kemudian berikutnya jumlah faktur diskon pajak. Total bayar. Ini jumlah faktur
jumlah faktur, diperbesar, diskon, pajak. Saya percepat aja ininya ya, tidak terlalu itu. Total bayar saya perbesar lah ini. Ya. Total bayar. Yang penting nanti rumusnya kalau saat tampilannya Anda bisa buat nanti. Total bayar. Oke, seperti itu. Baik, ini saya gabungkan lagi tadi. Sebenarnya pakai perintah di sini ada juga ya, bisa pakai Mercel-nya langsung ya. Tapi ketika dia harus menggabungkan nanti kiri kanan kita harus masuk ke menu lagi nih. Saya bikin Mercel dia jadinya gitu, jadi hasilnya ke bawah. Karena dia hanya mengetengahkan dan mengetengahkan secara vertikalnya ya. Kalau mau dianukan sebenarnya kita klik lagi di sini bisa gitu. Tapi ini perintahnya panjang, makanya saya tadi mau Anda satu kali saja. Blok ini klik kanan format cell, masuk ke alignment, center, ya dia kan ini perintahnya waku nih. Tidak berubah-ubah, merge cell jadi. Gitu. Ya, satu kali. Jumlah faktur juga gitu. Ya, kita blok, klik kanan, format cell lagi. Ini berulang-ulang ya, seperti itu ya. Center, kemudian merge cell. Oke. Selesai, diskon. Anda perhatikan diskon. Diskon itu akan kita putar arah kalau nggak salah. Diskon itu merengnya ke sana ya, pajak ke sini. Baik. Anda perhatikan untuk yang diskonnya. Sama perintahnya dulu, blok, klik kanan, format cell, klik yang alignment, centerkan secara horizontal, vertikal juga disenterkan, kemudian merge cell. Nah, jangan lupa yang terakhir ini. Ya. Ini, diputar dia searah itunya. Kalau dia arahnya ke sana, jarum jamnya Anda putar aja. Klik aja di jarumnya ini, klik di jarumnya, lalu drag di arah kemana putarnya. Atau ketikkan angka di sini juga bisa. Di bawah ini, hapus ini, kasih 20 gitu misalnya. Bisa juga. Ya, jadi mana yang Anda mau. Kalau sudah Anda perhatikan, seperti ini dia. Sudah berputar di arah ke sana, tinggal ditebalkan, diperbesar. Ya, gitu. Juga tadi saya perbesar ya, biar ini. Tebal, diperbesar. Biar dia lebih gitu. Ya. Baik, pajak juga sama. Anda perhatikan pajak. Saya blok pajak ini dua-duanya, dua baris itu ya. Dua baris satu kolom, format cell, alignment, center, kemudian merge cell. Oke. Ya. Lalu saya putar ke bawah di arahnya. Bukan itu, dia min dia. Kalau tadi ke atas, diskon ke atas, pajak itu arah ke bawah putarannya. Saya oke kan? Ya. Jadinya seperti itu, dipertebal dan diperbesar supaya kelihatan. Ya. Oke. Nah, untuk total bayar ini, Nak, total bayar ini kan saya gabung nih. Ya, ini kan tetap saya ketik dua baris. Kalau mau menghilangkan garis saja, ini tetap saya blok dulu. Kemudian saya pertebal lah biar bisa Anda lihat dengan jelas juga. Ya. Itu cukup saya ketengahkan saja, senterkan gini. Nah, garisnya ini saya hilangkan garis pembatasnya ini. Caranya dengan di blok, kemudian saya klik format cell. Ya, kemudian tadi ya 10 menit lagi kita ini harus kita percepat. Kemudian di border tadi itu saya hilangkan aja garis tengahnya ini. Gitu. Kan harusnya dia gini nih. Saya hilangkan garis tengahnya dengan mengklik sekali muncul dia, klik sekali hilang dia. Maka Anda perhatikan, nah dia gini, tetap dua baris tapi tidak digabungkan tapi dia garisnya dihilangkan antara garisnya ya. Kalau Anda perlu seperti itu nanti. Baik. Berikutnya saya lanjutkan ke tabel yang di bawah ya, Nak ya. Nah, kalau ini sama nih seperti yang di bawah ini. Untuk yang 4 baris bawah ini kita blok semuanya. Kalau dia karena dia hanya satu baris pakai merge and center nggak apa-apa nih. Langsung dia. Kemudian yang ini juga saya blok lagi per baris ya. Merge and center aja yang di atas ini. Lebih cepat. Tapi kalau dia terdiri dari kolom dan baris, nggak bisa pakai itu karena dia nggak ke tengah secara itu nanti.
bagian center. Jadi caranya ada itu, ada beberapa, ya, 4 kalau nggak salah ya. Baik. Admit lagi ini Inadisti. Oke, bagian center seperti itu. Oke ya, Anda perhatikan ini 4 sudah, 1, 2, 3, 4. Nah, kita masuk lagi ke yang berikutnya. Ini kan sudah saya buatkan tadi untuk total bayar 4 baris di bawah itu ya. Cara membuatnya gitu digabung nih. Di Excel aja. Oke, saya masuk ke berikutnya membuat penomoran. Penomoran secara otomatis ini 1 sampai 10. Oke ya. Kita lihat 1, saya ketik 1 di sini. Saya ketikkan 2. Oke, kenapa saya ketik 2? Supaya komputer tahu bahwa ranknya itu dari 1 sampai 2, pertambahannya 1. Lalu saya blok kedua-duanya, arahkan pointer saya ke sudut kanan bawah. Ini. Sudut kanan bawah ini. Ya. Lalu saya seret ke bawah sampai, lihat angkanya, sampai nomor berapa. Sampai nomor 10. Di 10 baru berhenti. Saya punya kurang 1 ya, enggak apa-apa, nanti saya tambah. Ya, seperti itu. Lalu saya senterkan kalau perlu ditengahkan nomornya. Bisa ya? Jadi 1 dibuat angka 1 dulu, ketik angka 2. Sini saya contohkan juga apa-apa. 1, diketikkan angka 2 di bawahnya supaya tahu ranknya berapa pertambahannya. Kemudian setelah itu saya blok. Setelah saya blok, saya tarik dari kiri ini. Di sudut kanan bawah nih, arahkan sampai berubah jadi tanda tambah ya. Ada titik di situ kalau nggak salah, paskan mouse-nya ke sana, kemudian tarik gitu. Sampai berapa Anda mau. Lihat angka di sebelah ini, sebelah kursor Anda. Sampai berapa angkanya Anda mau. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu contohnya. Baik, saya akan lanjutkan. Penomoran sudah, nama bisa Anda ketikkan, nggak ada masalah. Tanggal sama jam yang perlu Anda perhatikan. Nanti lihat set di komputer Anda ya. Tanggal dan jam itu menggunakan garis miring. Kalau jam menggunakan titik 2. Lihat, misalnya tanggalnya nggak harus yang di situ. Saya contohkan sekarang aja. Tanggal 15, garis miring, bulannya 01, garis miring, tahunnya 2021. Ya, enter. Seperti itu. Ya. Jadi tetap pakai seperti ini. Tanggal sebelumnya 14/01, bulannya, tahunnya 2021. Enter. Perhatikan. Ya. Setelah itu saya blok dia. Saya blok format cell, tetap di format cell. Bagian untuk pengaturan seperti ini ada di number. Ya, ada date di sini, bisa kita atur bentuknya yang pakai ini, tulisan ini, pakai garis miring, pakai itu ada disebutkan harinya juga boleh, atau 14 seperti ini juga boleh. Ya, boleh dipilih. Saya pilih mungkin yang pakai ini, yang 14 Maret ya, tergantung nanti di layar seperti apa. Seperti ini dia bentuknya ya. Ini bukan karena apa tadi, ini karena saya ketengahkan yang itu, jadi dia di tengah ini, tergabung tadi ini. Ya. Gitu ya. Jadi tanggal itu kita bikin garis miring aja. Tanggal, garis miring bulan, garis miring tahu, angka aja 22 digit boleh, atau tahunnya 4 digit juga boleh. Jam seperti itu juga. Kalau misalnya saya mau masukkan jam 12:02 kita pakai. Lewat 15 menit. Jam 12 lewat 15 menit, lewat 5 detik. Gitu ya. Pakai titik 2 untuk jam. Ya. Di bawah mungkin kalau saya mau jam 2, mungkin jam 14 saya ketikkan, jam 2 siang. 14, ya, kemudian lewat 20 menit, lewat 10 menit, seperti itu. Setelah itu nanti saya blok, sama seperti tadi, klik format, format cell. Anda lihat di bagian number itu ada lagi yang bagian untuk time. Pilih yang time-nya ini. Kalau Anda di tempat Anda ada yang memakai AMPM, ambil aja AMPM. Tapi AMPM-nya itu bukan diketikkan, tapi diambil dari itu ya. Diambil dari komputer. Tapi standarnya pengetikannya tanggal dan jam seperti itu. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan ya. Ya, tanggal, lama hari, tarif hari. Tarif hari, lama hari. Oke. Ya. Tarif hari, lama hari. Baik. Tarif hari, lama hari ini kita ketikkan, Nak.
9, 8, 10 gitu ya. Ini 250.000. Jadi 9, sebagai contoh aja dulu ya, 8, 10. Nanti Anda bisa cobakan ini. Ya, 3 ya. Sorry, ini bukan. Salah masuk. Saya cut dulu. Itu harusnya di sini lama hari. Paste. Kemudian tarif itu 250.000. Ya, pukul rata nih 250.000. Tarif sewa itunya. Kalau mau saya copy bisa tarik ini. Panah ke bawah ini kalau sama. Seperti itu ya. Sudah? Sekarang jumlah faktur. Jumlah faktur itu nanti dia menggunakan rumus. Jumlah faktur itu adalah lama tarif dikali lama hari. Jadi saya buatkan seperti ini. Lama tarif dikali lama hari. Sama dengan, karena tadi awalnya sama dengan ya. Lama tarif dikali, kali itu pakai bintang. Ya. Klik lagi lama hari. Sama dengan. Oke. Jadi dia ya. Jadi tinggal Anda perhatikan ya, sama dengan kita klik lama hari di bagian sini, baris yang sama, kita klik tarif hari. Boleh terbalik nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa untuk mencari jumlah faktur itu adalah, nanti ada rumusnya di bawah disebutkan, tarif dikali hari. Dapat dia. Oke ya. Nah, sekarang untuk diskon. Ya. Diskonnya itu 15%. Ya. 15%. Oke ya. 15% dari jumlah faktur. Berarti sama dengan jumlah faktur saya sorot, saya kalikan dengan 15%. Gitu. Oke ya, ini baru operator aritmetik, operator biasa. Saya enter. Nah, kalau sudah seperti ini bisa saya tarik ke bawah rumusnya, tinggal ditarik, di copy. Bagaimana cara kopinya? Letakkan di sana, arahkan ke sudut kanan bawah yang berbentuk titik itu, sampai berubah tambah, tarik ke bawah. Itu ya. Didapat hasilnya secara otomatis kalau 9 kali sekian segini, 8 kali 2 sini segini, 10 kali itu segini gitu ya, di sini dia hasilnya. Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ya. Kita masuk ke pajak. Ya. Pajak ini sebenarnya di atas ini ada PPN tulisannya. PPN. Di sini ada 10%. Jadi PPN-nya 10%. Ya. Syaratnya PPN-nya dan pajak itu dituliskan terpisah. Karena nggak mungkin PPN-nya nanti dihitung juga dengan rumus kan, salah dia jadi kalau otomatis ya. Jadi 10%. Nah, sementara untuk pajak itu adalah jumlah faktur dikali 10%. Maka sama dengan jumlah faktur saya sorot dikali 10%. Ya. Sama dengan jumlah faktur dikali, jadi ini mulai perhitungan ya, jadi Anda harus mulai konsentrasi, nggak sama dengan di Word. Kalau Word kita bisa tinggal ketik-ketik aja, sudah seperti itu. Nah, saya enter. Ya, dapat seperti ini hasilnya. Jadi 10%-nya dari itu adalah 225.000. Ya. Oke. Oh, ini berlebih saya ya.